Saya ingin sampaikan saja, sebenarnya beliau, ini mohon maaf, ini tidak ada rekayasa loh. Jangan sempat berpikir bahwa ini Pak Gup yang nyuruh saya ngomong. Terjadi bencana di Kota Palu, pemerintah DKI Jakarta lebih dulu hadir di Kota Palu untuk membantu masyarakat di Kota Palu. Itu harus diketahui. Itu harus diketahui. Dan kemarin, ini sudah mau masuk di bulan ke-11. Bulan ke-11 pasca bencana Kota Palu, lagi-lagi pemerintah DKI Jakarta membantu Kota Palu dengan mobil damkar di sana untuk menyelesaikan persoalan percepatan pemulihan, khususnya persoalan mitigasi. Terima kasih banyak Pak Gup. Terima kasih banyak Pak Gup. Terima kasih, karena begini, Ya. bencana yang terjadi di Palu adalah bencana yang kita alami saudara sendiri. Kalau saudara sendiri mengalami bencana, maka kita mengalami bencana. Dan ibu kota ikut bertanggung jawab dan membantu saudara sebangsa. Alhamdulillah, saya datang ke sana 2 bulan Siap. lalu. Pak Saya Gup, datang ke Palu. Pak Gup tidak hanya bantu, tapi juga hadir ke Palu. Ya. Dan saya sampaikan di sana, saya datang mewakili seluruh warga Jakarta, mewakili seluruh masyarakat Jakarta, mengantarkan yang menjadi sumbangan. Kita mengirimkan 60 miliar rupiah untuk rekonstruksi di Kasih sana. tepuk tangan dong. Dan itu dari mana? Dari uang kita semua, dari iuran warga Jakarta. Ini bukti warga Jakarta peduli pada seluruh Nusantara. Di Aceh, di Sumatera Barat, pada saat ini sedang mengalami bencana. Kita doakan segera penanganannya bisa berjalan dengan baik. Dan mereka kembali bisa beraktivitas seperti semula. Dan para perusak lingkungan hidup itu akan segera bisa diadili, agar bisa diadili pertanggungjawaban. Karena kalau kita tahu, yang namanya bumi ini dari ribuan tahun yang lalu ya selalu ada taifun, bukan barang baru. Tapi ketika hutannya gundul, ya hujan itu kemudian menjadi bencana. Jangan disebut bencana alam, ini bencana bikinan manusia. Ini bencana kebijakan-kebijakan yang dulu merusak hutan. Dan yang mengalami dampaknya siapa? Semua makhluk. Semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya teman-teman. Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt. Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Tapi kembali kepada ini teman-teman. Apa sih kata yang menarik? Integritas, dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim, biografi Bung Hatta, biografi Soekarno, biografi Syahrir, dan berderet nama-nama lain. Itu saya baca biografinya ketika masih SD SMP. Cerita pendek-pendek, bukan biografi yang tebal-tebal. Cerita pendek-pendek. Dan itu ditawarkan oleh siapa? Orang tua saya, guru saya, selalu nawarin nih buku-buku biografi ini kalian baca. Teman-teman, nama-nama yang saya sebut tadi, profesinya apa teman-teman? Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno. Kalau ditanya profesi hari ini apa mereka? Apa politik? Apa? Hah? Apa profesi mereka kalau ditanya? Guru bangsa. Profesi, bukan label, profesi. Apa yang dikerjakan sebagai kegiatan? Apa? Apa profesinya? Politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesi apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan baca ini. Ikut. Kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat.
Sahrir, ini ya, yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih, itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana ternyata gebrakan Anies pada saat beliau menjadi gubernur Jakarta, teman-teman ya. Ini diungkapkan oleh Pasha Ungu. Pasha ini sekarang adalah anggota DPR. Pada saat itu beliau adalah pejabat di Palu, teman-teman. Dan bagaimana Pasha mengungkapkan ya di depan ribuan orang bahwa Anies pada saat menjadi gubernur Jakarta luar biasa sekali sosialnya beliau, gerakan sosialnya beliau membantu daerah Palu ya pada saat itu mengalami bencana, dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Pasha ini menandakan ya bagaimana dermawannya hati dari Anies Baswedan sebagai tokoh nasional ya. Sebenarnya pada saat itu Anies belum menjadi tokoh nasional, sebab beliau waktu itu adalah gubernur. Tapi ya terlihat sekali bagaimana gerakan, bagaimana hatinya, bagaimana sikap dermawannya ya, mau membantu daerah lain, menggunakan APBD Jakarta untuk membantu daerah lain, itu adalah hal yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan Anies ini ya sampai detik ini pun dilakukannya ya. Bagaimana di Sumatera dan Aceh kemarin ia datang dan membantu masyarakat di sana. Itu membuktikan kehebatannya, teman-teman. Jadi tidak salah kalau misalnya harapan masyarakat itu bagaimana ia ya untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Dan kalau kita melihat ya bagaimana efek dari Anies ini, teman-teman ya, ketika ia membuat sebuah kritikan ya, ini membuat siapa yang dia kritik itu pasti kepanasan ya. Sebab apa yang dilakukannya benar-benar untuk masyarakat, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Pasha yang ya sepertinya jujur sekali ya membongkar di balik hati Anies Baswedan ya. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.